Matahari terbit, menerangi pepohonan, rawa-rawa, dan tumbuhan masif di semenanjung Yucatan. Ini terjadi 66 juta tahun lalu, dan itu adalah hari terakhir di era Mesozoikum. Dunia yang damai ini belum tahu bahwa sebuah batu sebesar gunung sedang melesat menuju bumi dengan kecepatan 64.300 km per jam. Tampilannya mirip bola api. Bola api itu kian besar dengan tiap menit yang berlalu. Tak lama, bola api itu kelihatan lebih besar dari matahari. Dinosaurus yang hidup di era prasejarah bumi belum tahu bahwa mereka harus lari, berlindung, dan menyelamatkan diri sendiri. Tapi itu juga tak bisa membantu. Asteroid itu menabrak bumi. Kekuatan tabrakannya begitu besar, sampai-sampai pengunjung dari ruang angkasa itu nggak berhenti sampai melewati kedalaman beberapa kilometer di kerak bumi. Benturan itu meninggalkan kawah berdiameter lebih dari 160 km. Ribuan kilometer kubik batuan padat langsung berubah menjadi asap. Tabrakan ini menimbulkan serentetan bencana alam yang menyapu 80% kehidupan di bumi. Tapi aku bakal bahas itu nanti. Makhluk-makhluk yang cukup dekat untuk melihat tabrakan itu cuma bisa bertahan beberapa detik. Bahkan di area yang lebih dekat dengan kawah benturan itu, tanah tertutup ratusan meter abu, pasir, dan puing-puing. Beberapa detik kemudian, sejauh berkilo-kilometer, rumput, pepohonan, semak-semak, semuanya terbakar. Yang nggak terbakar dalam beberapa menit setelah tabrakan mengalami masalah lain yang lebih mengerikan. Ternyata, asteroid yang menyapu dinosaurus dari muka bumi juga menghasilkan tsunami dahsyat terbesar yang pernah ada. Studi terkini menyatakan, tsunami ini ribuan kali lebih besar dibanding yang pernah dilihat manusia. Asteroid yang kita kenal dengan nama Chicxulub dipercaya berasal dari bagian tata surya terluar. Objek ruang angkasa ini setidaknya berdiameter 9,6 km. Benda ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Benturan ini begitu kuat hingga meninggalkan jejak di muka planet kita. Di tahun 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan ini menimbulkan mega gelombang di kerak bumi di wilayah Louisiana sekarang ini. Studi yang lebih baru lagi mengatakan, asteroid itu juga telah memicu tsunami yang begitu menghancurkan hingga mengikis sedimen dasar laut di setengah dunia. Tim ilmuwan bahkan membuat model kejadian itu lagi di 10 menit pertama setelah hantaman. Dan model itu menunjukkan kalau asteroid tersebut telah menghasilkan gelombang sampai 30.000 kali lebih besar dibanding yang pernah dicatat manusia. Yap, ini adalah tsunami Samudra Hindia yang menerjang Indonesia tahun 2004. Benturan itu mendorong begitu banyak air hingga menimbulkan gelombang setinggi hampir 1,6 km. Dan pastinya area kosong itu nggak bertahan lama. Laut menerjang lagi dan mengisi kawah itu. Tapi dalam prosesnya, gelombang itu tertahan oleh tepi kawah yang justru menimbulkan lebih banyak gelombang. Setelah itu, gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menjalar ke seluruh dunia dengan kecepatan 1 meter per detik, menerjang semua garis pantai yang dilaluinya. Gak heran kalau gelombang terbesar dan tercepat muncul di dekat perairan terbuka Teluk Meksiko. Tinggi gelombang itu lebih dari 100 meter dan bergerak 10 kali lebih cepat dibanding gelombang tsunami yang lebih jauh. Jika kita membahas tsunami terbesar dalam catatan sejarah manusia, erupsi Gunung Berapi Krakatau tahun 1883 layak disebutkan. Erupsi ini menghasilkan bunyi terkeras yang pernah terdengar di permukaan bumi, juga menimbulkan gelombang tsunami setinggi patung Liberty. Bencana alam dahsyat lainnya adalah tsunami pasca Natal tahun 2004 di Indonesia. Tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi bawah laut yang berawal di pagi hari. Getarannya menyebabkan serentetan gelombang tsunami, dan gelombang terbesarnya sampai setinggi monumen Arc de Triomphe di Paris. Mega tsunami Gunung Berapi Unzen dimulai setelah erupsi vulkanik kuat yang memicu tanah longsor dari kubah lava berumur 4.000 tahun. Tanah longsor ini menyapu kota Shimabara dan sampai ke laut yang menyebabkan mega tsunami. Gelombang terbesarnya mencapai setengah ketinggian menara Space Needle di Seattle. Salah satu bencana alam terburuk di dunia adalah mega tsunami Vajondam yang terjadi di Italia. Tanah longsor menyeret 255 juta meter kubik hutan, tanah, dan bebatuan ke dalam danau. Dinding air raksasa yang gelap menutupi langit di atas desa kecil di dasar Vajondam. Lalu dengan deru memekakan telinga, gelombang melewati pinggir bendungan, menyeret semua yang dilaluinya.
Gelombang ini melebihi ketinggian jembatan Golden Gate. Mega tsunami lain terjadi saat 460 meter bagian atas Gunung Saint Helena, Amerika Serikat runtuh karena erupsi, menyebabkan tanah longsor masif. Sebagian longsor ini masuk ke Danau Spirit. Kejadian ini mendorong air danau membentuk serentetan gelombang yang hampir setinggi Menara Eiffel. Salah satu bencana terburuk semacam ini terjadi di Teluk Lituya di Alaska tahun 1958. Tanah longsor yang terjadi karena gempa bumi membentuk salah satu gelombang terbesar yang pernah dicatat. Gelombang itu melewati tanjung dan menyapu pepohonan, tumbuhan, dan tanah sampai ke batuan dasar. Gelombang itu mencapai lebih dari setengah ketinggian gedung Burj Khalifa, konstruksi tertinggi di dunia. Dan pastinya, kalau kita membahas gelombang tsunami terbesar yang pernah ada, mega tsunami yang terjadi di Hawaii tahun 1946 harus disebutkan. Sepertiga dari gunung berapi Molokai Timur runtuh ke Samudra Pasifik. Ini menyebabkan tsunami setinggi bangunan tertinggi kedua di dunia, Menara Shanghai, yakni sekitar 610 meter. Gelombangnya begitu tinggi dan kuat hingga sampai ke Meksiko dan California. Tapi semua bencana ini masih terbilang kecil dibanding tsunami yang menerjang semenanjung Yucatan sekitar 66 juta tahun lalu. Oke, mari kita kembali ke konsekuensi lain dari tabrakan itu. Gak lama setelah asteroid menghantam planet kita, gempa mulai mengguncang bumi dengan kekuatan guncangan yang belum pernah terjadi. Kekuatannya setara dengan semua gempa bumi selama 2 abad terakhir jika terjadi bersamaan. Tak sampai 1 jam setelah itu, embusan angin menerjang area tersebut dengan kecepatan sekitar 1000 km per jam. Angin ini meratakan semua yang masih berdiri dan menyebarkan puing-puing sejauh berkilo-kilometer. Agak jauh dari zona benturan langsung, langit mulai berubah jadi gelap secara dramatis. Yang tampak mirip bintang jatuh sebenarnya adalah puing-puing yang jatuh lagi menghujani planet ini. Dengan sinar merah yang menyeramkan, puing-puing itu memasuki atmosfer bumi lagi dan memancarkan radiasi inframerah. Dalam jam-jam pertama setelah benturan, langit hampir gelap sama sekali. Setelah itu, dengan amat sangat lambat, langit berangsur terang. Selama beberapa tahun berikutnya, tampilan langit mirip antara mendung dan senja. Banyak tumbuhan gak bertahan dalam keremangan dan ketiadaan matahari ini. Tak lama, lebih dari 75% spesies di bumi punah. Abu menetap di udara selama berbulan-bulan. Karena itu, ketika hujan turun, air menjadi sangat asam. Hujan asam menghasilkan berton-ton racun yang menghancurkan lapisan ozon, setidaknya untuk sementara. Gas-gas dan partikel yang terlempar ke atmosfer menghalangi matahari. Ini membuat suhu turun sampai lebih dari 15 derajat Celcius. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang berhasil bertahan dalam hantaman itu, nggak tahan dengan kondisi baru yang kejam ini. Bumi dalam masa sulit. Menariknya, penelitian tertentu menyatakan setelah bencana itu, belahan bumi selatan berhasil pulih 2 kali lebih cepat dibanding belahan bumi utara. Alasan dari fenomena ini adalah musim ketika asteroid menghantam bumi. Jika hantaman ini terjadi di musim semi di belahan bumi utara, maka flora dan fauna sedang aktif-aktifnya mencari pasangan dan makanan. Sementara di belahan bumi selatan, hewan-hewan sedang bersiap menghadapi musim dingin. Kegiatan mereka melambat dan mereka membangun naungan untuk hibernasi. Tapi ini baru teori. Belum ada penjelasan yang terbukti sampai saat ini. Tetap di channel ini untuk mengikuti perkembangannya ya.